Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Dewi Murniati, NPM 718710356. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah proses peningkatannya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global adalah terjadinya ketika gas hasil efek rumah kaca seperti karbon dioksida dan polusi udara lainnya. Faktor penyebab pemanasan global. Pemanasan global tidak serta-merta terjadi karena tiba-tiba. Pemanasan permukaan bumi ini terjadi perlahan-lahan seiring semakin banyaknya faktor pemicunya. Di antaranya adalah yang pertama, efek rumah kaca, yang kedua, gas menara, yang ketiga, perubahan iklim, dan yang keempat, karbon dioksida. Contoh peristiwa pemanasan global, yang pertama, cuaca ekstrim, contohnya pergantian musim terjadi secara cepat, begitu juga dengan cuaca. Yang kedua, banyak hewan dan tumbuhan yang mati, contohnya akibat pemanasan global, banyak hewan dan tumbuhan yang mati serta punah. Yang ketiga, munculnya penyakit baru. Yang keempat, reproduksi pertanian menurun. Dampak pemanasan global terhadap manusia dan lingkungan. Yang pertama, dampak pemanasan global yang cukup sering dipublikasikan adalah mencairnya glacier. Mencairnya glacier adalah akan menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi. Salah satunya adalah kenaikan permukaan air laut. Seiring meningkatnya pemanasan global, permukaan laut akan naik sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Akibat pemanasan global yang kedua adalah terjadinya perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global tersebut. Peningkatannya curah hujan dalam bentuk hujan telah diketahui di daerah kutub dan gurun. Yang ketiga, meningkat dan meluasnya kekeringan juga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Penguapan skala besar penyebab utama kekeringan di banyak tempat, terutama di Afrika. Kekeringan yang berpotensi menyebabkan gagal panen dapat menyebabkan malnutrisi. Yang keempat, meluasnya penyakit karena suhu bumi menjadi hangat. Ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan meluasnya penyakit yang mereka hadapi. Dengan peningkatannya curah hujan, penyakit yang terbawa air cenderung menyebar seperti penyakit malaria. Yang kelima, peningkatannya frekuensi badai. Ketika suhu lautan naik, angin topan dan badai lainnya cenderung menjadi lebih kuat. Dengan peningkatannya pemanasan global, air di laut memanas yang akan memanaskan udara di sekitarnya sehingga menciptakan angin topan. Yang keenam, naiknya permukaan laut, mencairnya es di kutub dan berkurangnya air yang menguap ke atmosfer menyebabkan naiknya permukaan laut. Yang ketujuh, pemanasan global dapat mempengaruhi pertanian. Ketika suhu global akan naik, tanaman akan merasa lebih sulit untuk bertahan hidup dan akan mati. Yang kedelapan, gelombang panas. Gelombang panas menyebabkan cuaca panas yang berubah dan dalam beberapa tahun terakhir. Yang kesembilan, dampak pemanasan global berikutnya adalah terjadinya kebakaran hutan. Walaupun kebakaran hutan adalah kejadian alami, namun dengan bertambahnya jumlah karbon dioksida di udara dan musim panas yang lebih panas menyebabkan kebakaran hutan lebih mudah dan sering terjadi. 10. Perubahan musim berupa berlangsungnya periode musim yang lebih panjang atau lebih pendek, misalnya musim semi, musim gugur, musim hujan, bisa terjadi lebih cepat dan bisa terjadi lebih lama. Adapun cara untuk mengurangi terjadinya pemanasan global, yang pertama, kurangi berkendara dengan kendaraan bermotor. Yang kedua, kurangi pemakaian aerosol dalam spray. Yang ketiga, beralih menggunakan energi ramah lingkungan. Yang keempat, mengurangi penebangan pohon. Yang kelima, berinvestasi dalam produk ramah lingkungan. Yang keenam, hemat penggunaan listrik. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan energi fosil. Demikian ulasan mengenai pemanasan global, pengertian, penyebab, dampak hingga contohnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.